Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11A yang beranggotakan saya sendiri, Warnia Priyati, dan saya, Trilutfi Oktavia Naomi. Materi yang akan kami bahas yaitu pemisahan dan pemurnian protein. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi protein. Prosedur proyek. Yang pertama, menemukan dan mempelajari materi pemisahan dan pemurnian protein. Yang kedua, menentukan teknik pemisahan dan pemurnian protein yang akan diamati. Yang ketiga, mencari dan menentukan objek yang digunakan yang sesuai teknik pemisahan dan pemurnian protein yang diamati. Selanjutnya, persiapan membuat video, dimulai dari pembuatan video pembukaan hingga merekam objek yang diamati. Dan yang terakhir, pengeditan video agar menarik. Baiklah, selanjutnya yaitu materi. Metode pemisahan digunakan untuk mendapatkan dua atau lebih produk yang lebih murni dari suatu campuran senyawa kimia. Pemurnian protein adalah suatu proses yang bertujuan untuk melakukan isolasi satu protein di antara beberapa protein dari suatu campuran yang sangat kompleks, biasanya dari sel, jaringan, maupun organisme. Protein dapat dipisahkan dari senyawa dengan berat molekul yang ada di dalam ekstrak sel atau jaringan dengan proses dialisis. Setelah campuran protein dibebaskan dari molekul kecil oleh dialisis, protein dapat dipisahkan bergantung pada perbedaan sifat fisik dan kimia. Teknik pemisahan dan pemurnian protein. Yang pertama, dialisis. Dialisis merupakan proses pemisahan molekul yang lebih besar pada suatu larutan dengan menggunakan membran semi-permeabel yang hanya dapat dilalui oleh molekul-molekul yang berukuran kecil. Protein dipisahkan dari senyawa berdasarkan berat molekul yang ada di dalam ekstrak sel tahu jaringan. Protein ditahan di dalam kantong terbuat dari senyawa berpori amat halus. Jika kantong yang mengandung ekstrak sel tahu, jaringan dimasukkan ke dalam air. Molekul kecil di dalam ekstrak jaringan seperti garam akan melalui pori-pori, sedangkan protein dengan berat molekul tinggi akan bertahan di dalam kantong. Yang kedua, kromatografi penukar ion. Kromatografi penukar ion sering digunakan dalam proses pemurnian. Metode ini banyak digunakan dalam memisahkan molekul protein terutama enzim. Merupakan metode paling banyak digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menghitung jumlah tiap-tiap asam amino di dalam suatu campuran. Metode ini juga memanfaatkan perbedaan dalam tingkah laku asam basa dari asam amino. Tetapi terdapat faktor tambahan yang menyebabkan prosedur ini efektif. Yang ketiga, gel filtrasi. Gel filtrasi merupakan pemisahan protein berdasarkan ukuran molekulnya. Molekul protein yang lebih kecil dapat menembus ke dalam pori-pori butiran dan karenanya tertahan selama aliran ke bawah kolom, tetapi molekul protein besar tidak dapat menembus ke dalam butiran dan melewati kolom dengan lebih cepat. Yang keempat, elektroforesis. Protein dapat dipisahkan oleh elektroforesis berdasarkan tanda dan jumlah muatan listrik pada gugus air dan gugus termal asam amino dan terminal karboksil yang bermuatan. Kecepatan migrasi protein dalam medan listrik tergantung pada kekuatan medan listrik, muatan protein, dan koefisien pergesekan. Yang kelima, kromatografi afinitas. Kromatografi afinitas. Kromatografi afinitas merupakan metode pemisahan campuran protein berdasarkan interaksi spesifiknya. Molekul target akan terikat pada fasa diam, sedangkan molekul lainnya dalam fasa gerak tidak akan terikat. Fasa diam kemudian dipisahkan dari campuran, dicuci, dan molekul sasaran dibebaskan dari ikatan melalui proses elusi. Jadi, pemurnian protein adalah suatu proses yang bertujuan untuk melakukan isolasi satu protein di antara beberapa protein dari suatu campuran yang sangat kompleks. Metode yang digunakan adalah dialisis, kromatografi penukar ion, gel filtrasi, kromatografi afinitas, dan elektroforesis. Sekian penampilan video dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.